Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya April Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Hingga April 2022 terdapat 26 kasus dengan kasus paling tinggi berada di kekerasan seksual yakni 12 kasus. Sehingga Yusran Anizam mengatakan DP3KB harus lebih fokus terhadap pengenalan PATBM sehingga masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Penguatan kapasitas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM melalui pengembangan jejaring dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA dan tindak pidana perdagangan orang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Selasa 31 Mei tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Kuburaya sebagai leading sektor dikatakan Yusran Anizam harus lebih fokus terhadap pengenalan PATBM ini sehingga masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti diketahui, hingga April 2022 telah terdapat 26 kasus dengan kasus paling tinggi berada di kekerasan seksual yakni sebesar 12 kasus. Pemerintah terkait dengan hal ini sudah saya rasa luar biasa juga. Dari pemerintah pusat sampailah pemerintah kabupaten sendiri. Pak Bupati berinovasi, berinisiatif membuat kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat fokus terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Contoh bahwa di dalam menyusun program, dalam menyusun RKPDes, APBDes desa pun dibuat kebijakan oleh Pak Bupati agar alokasi RKPDes itu ini juga fokus terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Ini juga menjadi salah satu program prioritas di desa. Sampai ke sana juga diatur kebijakan. Di kabupaten juga demikian. Bahkan Pak Bupati berinovasi adanya musrenbang terkait dengan anak dan perempuan khusus ya, untuk membahas bagaimana permasalahan, bagaimana upaya-upaya, bagaimana program kegiatan, bagaimana pihak-pihak digerakkan, diajak terlibat terkait dengan perlindungan anak dan perempuan ini. Dalam wawancaranya, Kepala DP3KB Diah Tutwuri Handayani mengatakan dirinya bersama jajaran akan terus melakukan upaya agar anak dan perempuan mendapatkan hak perlindungan yang sama. Oleh karenanya, semua elemen baik dari LSM hingga masyarakat diajak bergerak bersama. Bupati Kuburaya Bapak Mudah Mahendrawan itu memang beliau interest memberikan perhatian kepada upaya-upaya perlindungan anak mulai dari pencegahan di tingkat tapak sampai dengan upaya melakukan rehabilitasi. Nah, pada upaya perlindungan anak di tingkat tapak, kami membentuk semacam lembaga masyarakat ya, lembaga yang bersifat adalah masyarakat berupa semacam kader. Ya. Kader ini merupakan upaya dari gerakan masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai upaya perlindungan anak dengan melalui upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan upaya-upaya untuk membantu menangani kekerasan terhadap anak. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DP3KB beserta jajaran Kepala Desa se-Kabupaten Kuburaya serta tamu undangan. Selanjutnya, rapat koordinasi dalam rangka titipan hukum di Regulated Agent yang berlaku pada 1 Juni 2022 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya. Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan menggandeng kargo Regulated Agent di Bandara Supadio Pontianak dalam upaya memaksimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak sarang burung walet.
Rapat koordinasi dalam rangka titipan hukum di Regulant Agent yang berlaku pada 1 Juni 2022 dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya di ruang rapat Bupati pada Selasa 31 Mei tahun 2022. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan menggandeng kargo Regulant Agent RA di Bandara Supadio Pontianak dalam upaya memaksimalkan pemungutan pajak daerah khususnya pajak sarang burung walet. Kargo RA Bandara Supadio itu adalah badan hukum Indonesia yang memperoleh izin dari Dirjen Hubud dalam melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo. Tujuan dari ini ialah apabila pendapatan daerah meningkat, maka otomatis kontribusi pelaku usaha salah satunya sarang burung walet meningkat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, ujar Yusran Anizam. Alhamdulillah hari ini kita kumpul bersama pihak terkait, baik itu dari Pemda, ada Pak Wakil Ketua DPRD juga, kemudian pengusaha-pengusaha walet, baik itu di petani waletnya maupun pengusaha waletnya. Nah, di sini kita membicarakan terkait dengan aturan-aturan bagaimana terkait dengan pajak sarang burung walet ini, yang mulai dari undang-undangnya, perdanya, perbuknya kita sampaikan, ya, bagaimana kita mengimplementasikan ini, bagaimana kita mengoptimalkan pengelolaan PAD dari pajak sarang burung walet ini. Ya, semuanya sepakat bahwa semua mendukung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka penerimaan dari pajak sarang burung walet ini akan kita optimalkan melalui kerjasama dengan semua pihak, saya rasa. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil DPRD Kabupaten Kuburaya, PLT Asisten 2 Setda Kabupaten Kuburaya, OPD terkait, perwakilan Angkasa Pura II, camat, para pelaku usaha serta tamu undangan. Monitoring peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dipimpin oleh PLT Asisten 2 Setda Kabupaten Kuburaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk percepatan validasi RUP dan input realisasi P3DN di Kabupaten Kuburaya. Monitoring peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dipimpin oleh PLT Asisten 2 Setda Kabupaten Kuburaya di ruang rapat Setda pada Selasa 31 Mei tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk percepatan validasi RUP dan input realisasi P3DN di Kabupaten Kuburaya. Dito menyampaikan agar para ASN yang bertanggung jawab dalam hal ini yakni PPK dapat mengoptimalkan diri dalam melakukan validasi sehingga jumlah yang diperoleh dapat meningkat dibanding kondisi saat ini. Seperti diketahui, data yang tercatat di Sistem Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP untuk Kabupaten Kuburaya baru mencapai 8,8%. Dalam kesempatan yang sama, Yusran Anizam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya mengingatkan agar hari ini minimal mencapai 40% skor P3DN. Pertama, kita membahas bagaimana upaya kita meningkatkan verifikasi terhadap penggunaan produk dalam negeri, kandungan dalam negeri, sehingga Kuburaya tidak akan tertinggal dari SKPD lain sebagaimana diamanahkan dalam Instruksi Presiden 2 tahun 2022. Kita sudah mencapai 50% dari seluruh PD yang telah menginput. Memang ada, kita akui bahwa kita memang ada belum semua pengadaan barang jasa dapat diverifikasi di Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan secara virtual dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati pada Rabu 1 Juni tahun 2022. Upacara yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku inspektur upacara tersebut berjalan dengan hikmat dan lancar, terlebih saat pengibaran bendera merah putih. Ditemui usai kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam mengatakan, Hari Lahir Pancasila sejatinya Pancasila harus dimaknai sebagai ideologi yang mempersatukan sebagai sebuah bangsa dan negara. Ia juga menyampaikan salah satu nilai yang terus diimplementasikan sejak Kabupaten Kuburaya berdiri ialah rasa persatuan dan kesatuan, sehingga dengan perbedaan pun masyarakat masih dapat hidup damai dan berdampingan. Rasa persatuan dan kesatuan seperti inilah yang menjadi modal dasar kita untuk membangun daerah yang baik, ujar Yusran Anizam. Pak Presiden mengamanahkan tadi bahwa di
peringatan hari lahir Pancasila ini, kita tahu bersama harus kita bumikan ini Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila ini harus bisa kita hayati, kita implementasikan. Insyaallah sesuai dengan arahan Presiden juga dan semangat kita, sesuai visi misi Pak Bupati, maka nilai-nilai Pancasila ini tentu akan menjadi pedoman kita baik di dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten Kuburaya ini, di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam proses-proses pembangunan. Penandatanganan nota bersama dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Agama Sungai Raya, Universitas Oso, Rumah Sakit Swasta dan Umum, serta Direktoral Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Penandatanganan nota kesepakatan bersama, dan perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Bupati Kuburaya yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Jumat 3 Juni tahun 2022. Adapun pihak ketiga dalam penandatanganan ini ialah Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Agama Sungai Raya, Universitas Oso, Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso, Rumah Sakit Umum Yarsi, Rumah Sakit Anugerah Bunda Katulistiwa, Rumah Sakit Bersalin Nabasa, Rumah Sakit Bersalin Jumpa, Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak, PT Leoni Nauli, PT Kansa Medika Sejahtera. Dalam sambutannya, Bupati Muda menyampaikan kegiatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kerjasama daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kuburaya sehingga visi misi Kuburaya yakni bahagia dapat terrealisasikan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, para asisten dan staf ahli Bupati Kuburaya, Kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Camat Sekabupaten Kuburaya, serta tamu undangan. Dengan mitra-mitra, terutama seperti kerjasama kan Pengadilan Negeri Mempawah, karena selama ini jauh urusannya, apalagi terkait dengan warga-warga yang berurusan dengan dokumen kependudukan dan terutama pencatatan sipil, seperti dokumen-dokumen yang perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri. Dan ini banyak dialami warga di Kuburaya juga yang kesulitan karena harus sidang di sana. Maka kita tadi sepakatan sidang di luar gedung, sistemnya dibuat secara digital, berkasnya, dan Jumat depan sudah dimulai. Jadi nanti pelayanan-pelayanan itu sudah tidak lagi tertunda. Karena ini dampaknya besar sekali. Pertama, resiko perjalanan jauh, kedua biaya, ketiga waktu, dan yang pasti cara ini adalah untuk membuat sebab rumah tangga itu bisa terjamin lah hak dasarnya. Nah inilah makanya dengan Pengadilan Negeri ini terobosan. Saya juga terima kasih. Kemudian Pengadilan Agama terkait dengan update data yang lebih cepat setelah adanya kasus-kasus perceraian dan sebagainya, atau kasus-kasus yang sifatnya perlu diupdate untuk data di Indonesia. Kemudian terkait dengan rumah sakit, ini kan sudah ada beberapa rumah sakit dan sehari ini banyak. Kita Rumah Sakit Untan, Abasa, Jumpa, Rumah Sakit Yarsi, kemudian dengan Anugerah Bunda dan sebagainya. Jadi Poskesdes, Puskesmas selama ini kan sudah banyak manfaatkan. Data-data sudah cukup di atas 1000-an yang sudah manfaatkan Selegri ini selesai dalam sehari. Ini kan akte kelahiran dan nama anak itu sudah langsung dikeluarkan masuk dalam KK orang tuanya. Jadi cara cepat selesai dalam sehari secara online. Kita langsung bisa di-print di tempat itu. KIA-nya juga bisa langsung di kecamatan setempat. Jadi ini terobosan. Kuburaya dalam upaya untuk akselerasi terutama pelayanan kepada masyarakat. Nah, memang kan selama ini kan kita ketahui bahwa apalagi masyarakat yang berada di daerah pesisir pedalaman kadang-kadang melahirkan akte kelahirannya itu baru mereka sadari diperlukan pada saat sudah mau masuk sekolah. Nah, dengan kerjasama seperti ini, begitu melahirkan mereka langsung dapat akte kelahiran. Nah, inilah sebuah pelayanan yang prima, menurut saya ini kita apresiasi lah, sangat bagus. Begitu juga dengan kerjasama dengan pengadilan, juga dalam upaya penanganan persoalan hukum terhadap anak-anak. Begitu juga dengan tadi Universitas Oso, kerjasama tentang
aspek pendidikan. Nah, ini merupakan sebuah terobosan yang bagus. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.